Aku Artisya Rahma dengan NIM 148. Hai, aku Dia Putri Luandari dengan NIM 149. Halo, perkenalkan nama aku Sarah Fadila dengan NIM 151. Hai guys, kalian pernah kepikiran gak sih perusahaan yang impor barang sampai ribuan ton itu apa laporannya langsung dipercaya gitu aja sama pemerintah? Padahal kalau ada manipulasi sedikit aja negara bisa rugi besar. Nah, disinilah peran audit kepabeanan. Jadi, audit kepabeanan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk memastikan bahwa kewajiban seperti bea cukai dan pajak impor sudah dihitung dan dibayar dengan benar. Hari ini aku, Resia, bersama Putri, Tamara, dan Sahira akan membahas tuntas tentang materi ini. Check it out! Oke, kenapa sih audit kepabeanan itu penting? Karena di Indonesia kita menggunakan sistem self-assessment. Jadi perusahaan itu menghitung sendiri biaya masuk dan juga pajak impornya. Nah, disinilah audit kepabeanan berfungsi sebagai alat verifikasi. Secara hukum, audit kepabeanan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan yang memberikan wewenang kepada DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk memeriksa dokumen, pembukuan, bahkan sistem perusahaan. Jadi, audit ini membandingkan antara data yang dilaporkan oleh perusahaan dengan kondisi sesungguhnya dari perusahaan tersebut. Terus, apa aja sih yang diperiksa? Baik banget! Mulai dari invoice dan dokumen impor, jumlah dan jenis barang, nilai pabean, sampai klasifikasi barang atau HS code. Nah, HS code ini penting banget. Misalnya, kamu impor mobil, tapi klasifikasinya salah, tarifnya bisa beda jauh. Atau impor jago yang seharusnya kena pajak, tapi dilaporkan sebagai benih supaya dapat fasilitas, itu pasti jadi temuan audit. Makanya, petugas akan teliti banget mencocokkan data dengan aturan yang berlaku. Sistem audit kepabeanan itu biasanya dilakuin pas barang impor turun di pelabuhan atau biasanya disebut dengan post clearance audit. Tahapannya, yang pertama kita pilih perusahaan yang memiliki risiko tinggi. Yang kedua, kita ajukan permintaan dokumen untuk diperiksa. Yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan data dan transaksi. Nah, yang terakhir kita analisis hasil auditnya. Contohnya, perusahaan ngelaporin nilai impor yang lebih kecil daripada yang seharusnya. Biar apa sih? Biar perusahaan tersebut bayar pajak lebih kecil daripada yang harus mereka bayar. Nah, di audit ini nanti kita bakal ketahui berapa selisih nilai impor tersebut. Jika perusahaan memang terindikasi melakukan kekurangan bayar, maka perusahaan harus membayar kekurangan tersebut. Tahu nggak sih ada tarif beban baru? Apa tuh? Nah, sekarang menurut Undang-Undang KPR, tarif PPN adalah 12%. Nah, betul itu. Dan kalau perusahaan terbukti mencoba memanipulasi nilai transaksi, maka perusahaan itu bisa langsung dicap red flag sama audit. Dan kalau terbukti, Perusahaan harus bayar kekurangan pajak dong. dan juga denda administrasi. Bahkan bisa kena sanksi lebih berat kalau ada unsur kesengajaan. Jadi, tujuan audit kepabeanan adalah memastikan kepatuhan dan mencegah kecurangan dalam perdagangan internasional. Selain itu, juga untuk menjaga penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang adil. Intinya, transparansi itu kunci. Terima kasih. Sudah.